Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Lapanjang dan Batam, selamat sore, selamat beribadah. Tetaplah semangat di tengah-tengah pandemi ini untuk kita boleh mengikuti ibadah dengan baik. Persiapkan dirimu untuk memasuki ibadah sore hari ini. Kita tahu di dalam setiap ibadah kita Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah ibadah hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kiranya damai sejahtera itu ada di dalam hidup kita. Saat ini kita mau datang menyembah dan meninggikan Raja Mulia, yaitu Yesus Kristus. Seperti di dalam Mazmur 72 ayat 19, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, memenuhi seluruh bumi. Amin, ya dan amin. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, mulia sembah Raja Mulia. telah mati, dibangkitkan.
sore ini kami datang berhimpun di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau terus memelihara dan menjaga kami. Saat ini kami datang memuji kebesaran-Mu. Kami datang untuk memasyurkan nama-Mu ya Tuhan yang kudus. Layakkanlah setiap kami yang menghampiri hadirat-Mu. Pakai kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami juga menyadari bahwa kami adalah manusia berdosa, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa melingkupi kami, agar apapun yang kami perbuat, semuanya itu boleh menyenangkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan membaca ayat emas kita, 1, 2, 3 ya. Bilangan 33 ayat 53. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu sekalian? Amin. Luar biasa. Saat kita berada di dalam Yesus, ada jaminan bagi kita, yaitu kita diselamatkan, hidup kita dipelihara Tuhan, dan dipenuhi kasih karunia. Sama-sama kita nyanyikan pujian yang mengatakan, sentosa dalam Yesus. Terbitlah fajar di pantai mulia.
hatiku tenang teduh. Kita akan masuk dalam bacaan bertanggapan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Aku menanti-nantikan Tuhanmu, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berubah. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikian firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bersama-sama, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Gita surga bergema, sebab Raja mulia telah lahir di dunia. Bangsa-bangsa datang untuk menyembah dan bersorak lahirnya Sang Kristus. Dia Immanuel yang menyertai hidup kita. Mari sama-sama kita angkat pujian, dengar Malak nyanyi. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang
Bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita nyanyikan pujian Jadikan Aku Indah. Datangnya Bapa
firman Tuhan, kepada hambanya dipersilahkan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. 祝愿弟兄平安。 Sungguh merupakan anugerah Tuhan kita akhirnya hampir sampai ke penghujung tahun 2020 ini. 真正是上帝恩典，咱人已经行到年尾了。 Dan juga perlahan-lahan kita akan menghabiskan juga nanti di kitab bilangan kita. 较等咱也是要合适完这民数记。 Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas bilangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-50 sampai 56. 今日咱要合适的是民数記33章50到56節。 Ya, sebelumnya kita berdoa. 咱人就先進入祈禱， Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. 有人點天的父， Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah dan Tuhan berikan kepada kami. 感謝你賜予有人美好的時間， Saat ini kedua hamba-Mu akan memberitakan firman Tuhan. 當叫有人要講出你的話語， Kiranya Tuhan mampukan kedua hamba-Mu yang penuh kelemahan ini. 叫你祝福有人這兩個軟弱的僕人。 Tuhan, kiranya roh Tuhan juga yang menerjemahkan, menjelaskan kepada kami apa yang menjadi isi hati Tuhan pada sore ini. 願聖靈充滿有人，予咱有才調了解明白你的話語， Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. 有人交託一切點你的手中， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉靠主耶穌基督的名，我哋款祈禱加感恩， Amin. 阿門。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Alkitab kita di dalam bilangan pasal yang ke-33 ayat 50 sampai 56. 咱人便被開聖經民數記33章50到56節。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-50 sampai 53, nanti 54 sampai 56 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 50到53英語印尼話塔，然後54到56英語華文塔。 Ya, bilangan 33 ayat 50 sampai 56 demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamu lah aku berikan negeri itu untuk diduduki. 54節，你人要照着大家念口承接迄地，人多的就將產業分較多予因，人少的就將產業分較少予因。念出什麼所在，予什麼人，就歸予迄個人。你人要按照祖公的支派承接。設使你人若無趕出徛起佇迄個地的百姓，所擁穩因人踮佇的百姓，要做你人目中的刺，協下的草刺，也要佇你人所徛起的地捆逼恁。故我平常時有意怎樣款待因人，也要照樣款待恁。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada sore ini kita akan melihat kehidupan baru bangsa Israel yang akan datang. 當今咱要看的就是以色列人未來的新的生活。 Ke dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. 就像敢若咱人叫做上帝今日經過重生。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat suka menonton TV dengan siaran yang mentayangkan renovasi rumah. 我真愛看電視節目關係裝修房子的。 Saudaraku, dalam merenovasi rumah, saya melihat bahwa ada rumah yang berantakan, yang kacau sekali bangunannya, itu direnovasi menjadi bagus. 踮即個裝修厝的節目咧，一間歹歹無水的厝，甲裝修啊變一間真水真好用的。 Nah, sehingga orang yang awalnya tinggal di dalam itu tidak nyaman, ya, tidak merasakan sukacita. Setelah direnovasi, maka orang itu merasa sukacita. 較早主人感覺徛落真無舒服，佮裝修了後咧，伊徛真舒服真歡喜。 Jadi rumah baru itu menentukan sukacita orang yang tinggal di dalam itu. 所以新的厝影響到主人的心情。 Nah, saudaraku, ketika saya melihat renovasi dari rumah yang lama rusak menjadi yang baru, 我看對舊厝、歹厝換變新的厝， dan saya melihat itu ada samanya dengan kehidupan kerohanian kita masing-masing. 我看甲咱人個人的屬靈生活有相款。 Saudaraku, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan melalui sebuah proses namanya lahir baru.
当咱人相信主耶稣基督，咱人会经过一个过程，名做重生。 Saudaraku, ketika seseorang dilahir baru oleh Roh Kudus, maka orang itu akan melakukan dua hal. Yang pertama adalah dia harus bertobat dari kehidupan lamanya, dan kedua dia harus memiliki karunia roh. 当一个人透过圣灵重生的时阵呢，伊会经过两个过程，第一就是悔改，第二伊就是领受恩赐。 Maka pada sore ini mari kita melihat bagaimana bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian. 所以今日下晡咱若要看以色列人要入到应允的地， Ya, ada sebuah kehidupan baru yang akan mereka hidupi nantinya. 有一个新的人生，伊人爱经过的。 Dan Tuhan memberikan tugas kepada mereka ketika mereka masuk ke tanah yang baru itu. 当伊人入到这个新的土地咧，上帝也赐予人新的工作。 Demikian kita lahir baru, hidup baru, kita juga harus melakukan hal yang sama. 相信咱人经过重生，咱人有新的人生，咱人也是有新的生活。 Hal pertama yang harus bangsa Israel lakukan dan kita lakukan adalah bertobat dan hidup kudus. 头一项代志，以色列人应该做的，甲咱人应该做的，就是咱人都爱生活圣洁。 Saudaraku, ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk melakukan beberapa hal ini, 当上帝叫以色列人做这几项代志， dengan tujuan agar mereka benar-benar mempersiapkan diri mereka untuk memasuki sebuah kehidupan yang baru nantinya. 就是叫因人准备好家己要迎接新的生活。 Nah, maka di ayat yang ke-51, 52 di sana dikatakan gini. 所以点51节到52节安尼看讲。 Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. 你吩咐以色列人，甲因人讲：你人过约旦河入迦南地的时阵，就要对你人的面前赶出遐个所徛起的百姓，毁灭因人一切拍正的石像，甲因人一切养猪的偶像，搁要拆毁因人一切山头的坛。 Saudaraku, ada 3 hal yang harus mereka lakukan, yaitu 1, mengusir semua orang yang ada di negeri Kanaan itu. 有3项代志，因人应该做的，第一就是将许的徛点许的百姓赶走。 Kedua, membinasakan segala batu yang berbentuk ukiran kepunyaan bangsa Kanaan. 第二就是毁灭迄个所拍正的石像。 Saudaraku, bagian kedua ini dengan kata lain ada mereka harus menghapus semua kebudayaan, kebiasaan orang Kanaan pada saat itu. 第二条的意思就是讲，因人都要将迄个迦南人的风俗甲习惯该拆杀。 Yang ketiga adalah menghancurkan semua patung tuangan mereka dan juga bukit pengorbanan mereka. 第三就是要拆毁因人一切的偶像，甲因人山头的坛。 Jadi yang harus dihilangkan adalah penduduk Kanaan, kebudayaan, kebiasaan mereka dan cara mereka menyembah berhala juga harus dihapus. 所以都爱拆完的，就是徛点许的百姓，甲因人的风俗，佮因人敬拜的方式。 Saudaraku, mengapa ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, orang Kanaan itu harus disuruh keluar atau diusir? 为什么因人入到迦南地，都爱赶走徛起伫许的百姓呢？ Saudaraku, di dalam Mazmur 106 ayat 37 sampai 38 memberikan kita alasan begitu jahatnya orang Kanaan. 诗篇106:37到38，晓甲咱人讲，迦南人是安尼款的歹。 Di sana dikatakan mereka mengorbankan anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan sehingga negeri itu tercemar oleh hutang darah. 晓甲咱人讲。 将家己的囝甲查某囝祭祀鬼神，流无罪的人的血，就是因的囝甲伊的查某囝的血，将因人祭祀互迦南人的偶像，迄个地就互血拍垃圾了。
Saudaraku, inilah yang harus mereka lakukan, karena kalau enggak maka bangsa Israel juga akan mengikuti apa yang dilakukan orang Kanaan. 所以伊人就安尼款做，若无伊人会倒橄榄人的风俗。 Makanya di dalam ayat yang ke-55 Tuhan berkata demikian. 所以点55节上帝安尼款讲。 Tetapi jikalau kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kau tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi serumbal di matamu, dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. 说使你人若无赶出徛起伫遐的百姓，所拥稳因人踮伫的百姓，要做你人目中的刺，胁下的草刺，也要伫你人所徛起的所在捆逼恁。 Saudaraku, bangsa Israel adalah bangsa yang tegal tengkuk. 以色列人是红棍硬的百姓， Maksudnya ada mereka begitu gampang tidak taat kepada Tuhan. 意思就是讲因人真容易对上帝无忠心。 Kalau orang Kanaan cara penyembahan mereka tidak dihancurkan, maka dengan kata lain mereka akan begitu gampang mengikuti kebiasaan bangsa Kanaan. 若是迦南人敬拜偶像的方式无该掠杀的，因人就真容易会滚倒的人。 Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, perintah ini juga menunjukkan bahwa Tuhan meminta bangsa Israel untuk hidup kudus ketika masuk ke tanah Kanaan. 这命令也是要讲上帝要叫因人踮徛干迦南地的时阵，伊的生活都要圣洁。 Saudaraku, di dalam ayat-ayat sebelumnya Tuhan terus berkata, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. 点较早的经节上帝常常讲，你人都爱圣洁，因为我上帝耶和华是圣洁的。 Bangsa Israel diminta untuk hidup kudus. 上帝要求因人都爱生活圣洁。 Kudus artinya terpisah, terpotong atau dikhususkan untuk Tuhan. 圣洁意思就是脱离、甲分开、甲别别起来，要互上帝。 Jadi ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, memulai sebuah kehidupan yang baru, 所以当以色列人入到迦南地，要迎接新的生活， mereka harus terpisah dari gaya hidup bangsa Kanaan. 因人都爱脱离迦南人的生活方式。 Mereka harus hidup hanya menyembah kepada Yahweh. 因人的活着就是要单单敬拜耶和华。 Saudaraku, inilah hal pertama yang harus mereka lakukan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. 这就是因人入到迦南地头一个应该做的。 Hidup kudus, bertobat di hadapan Tuhan. 生活圣洁，悔改伫上帝面前。 Saudaraku, bukankah dalam kehidupan kita juga sama? 踮咱人的生活中也是相像。 Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 当咱人相信主耶稣基督就做咱的救主， kita telah lahir baru. 咱人经过重生， Bukankah hidup kita juga harus bertobat dari kejahatan menuju kepada kebenaran? 咱人的生活也是悔改，行活点真理内面。 Bukankah kita juga harus meninggalkan semua perbuatan-perbuatan lama yang jahat itu dan menuju kepada anak-anak terang? 咱人也是都爱脱离咱人较早的犯罪的生活，然后才做光明之子。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karantina atau istilah isolasi pada saat-saat ini sering kita dengar. 当今咱人常常听到这句隔离甲关闭疫情。 Nah saudaraku, banyak kali kita mendengar atau membacanya di koran ya tentang jumlah orang yang dikarantina. 咱人踮报纸甲是新闻常常听到这个冠状病例。 Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, tujuan karantina adalah memisahkan orang yang terinfeksi COVID-19 ini dari orang yang masih sehat. 隔离意思就是要将得新冠肺炎的人甲健康的人甲分开。 Agar orang yang masih sehat ini tidak terpengaruh atau tidak tertular dengan virus tersebut. 或者健康的人袂去互冠状病例带着。 Dan demikian hidup kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. 事实上，咱人已经相信主耶稣基督的。 Dulu kita melakukan dosa, kita melakukan kejahatan. Setelah kita lahir baru, kita harus tinggalkan itu semua. 较早咱人的生活是犯罪的，做出真侪无好的代志，但是咱人相信主耶稣基督，咱人都爱放弃这一切。 Ya, kita harus buang semua kejahatan-kejahatan ini dan hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan sebagai kehidupan yang baru. 将这歹代志忘杀，咱人踮上帝面前都爱活出圣洁。 Saudaraku, dulu kita yang suka berbicara kasar. 较早咱人真爱讲粗鲁话， Dulu kita yang curang, tidak jujur atau suka marah-marah.
较早真爱操空无老实，真爱发受气。 Ingatlah setelah kita mendapatkan hidup yang baru yaitu Yesus Kristus atau percaya kepada Yesus Kristus, tinggalkan itu semua. 爱会记咱人得到新的生活，咱人相信主耶稣基督都会将一切忘杀。 Dan hiduplah baru, kudus di hadapan Tuhan. 咱人有新的生活，踮上帝面前生活圣洁， Seperti yang dikehendaki oleh Tuhan bagi bangsa Israel. 就像上帝要以色列人爱做的。 Ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian baru atau tanah perjanjian dan hidup baru, mereka harus mengusir semua yang jahat itu. 当因人入到应允的地，因人有新的生活，因人都爱将许的人赶走。 Nah, setelah mengusir semua itu orang Kanaan, kejahatan dan bertobat, 当将许的百姓赶走，然后的人悔改。 maka hal kedua yang harus mereka lakukan adalah mereka harus mendapatkan milik pusaka. 第二项的因人都要得到产业。 Ya, di sana dikatakan bahwa mereka akan dibagikan tanah yang akan menjadi milik pusaka mereka sesuai dengan jumlah penduduk mereka. 因人就照着因人每家庭的人数，分着土地得做产业。 Ayat 54 berkata gini, maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuat undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu membeli milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. 54節，你人要照大家念口承接迄個地，人多的將產業分較多予因，人少的將產業分較少予因。念出什麼所在，予什麼人，就要歸予迄個人。你人要按照祖公的支派承接。 Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika mereka masuk nanti ke tanah Kanaan, maka mereka akan mendapatkan tanah yang menjadi milik mereka. 當因人入到迦南地，因人就會得到家己屬於家己的土地， Sesuai suku, sesuai jumlah mereka. 照着因人祖公的支派甲人數。 Makanya ayat 53 itu berkata gini, saudaraku, haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamu lah aku berikan negeri itu untuk diduduki. 所以53節上帝講，你人要佔迄個地，徛起佇遐，因為我將迄個地收屬你人作業。 Saudaraku, inilah janji Tuhan bagi Abraham, bagi nenek moyang bangsa Israel. 這就是上帝應允因人的祖公亞伯拉罕的。 Dan saudaraku, digenapi ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, maka itulah menjadi milik pusaka mereka. 一切完成，當因人入到迦南地的時陣， Saudaraku, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, 當主耶穌基督要升天的時陣， Tuhan Yesus juga berkata bahwa ketika nanti aku naik ke surga, aku akan mendatangkan seorang penolong bagimu. 主耶穌也是講，當我去到天頂的時陣，我要派一個幫助你人的。 Dia akan menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menolong kita hidup kudus di hadapan Tuhan. 伊會幫助咱人明白上帝的話，幫助咱人有在條點上帝面前活得聖潔。 Dan dia juga akan menolong kita untuk memuliakan dan melayani Tuhan. 伊也幫助咱人有在條榮耀上帝侍奉伊。 Itulah Roh Kudus yang diberikan kepada kita, saudaraku. 這就是所賜予咱人的聖靈。 Saudaraku, ketika Roh Kudus itu diberikan kepada kita, 當上帝賜咱人聖靈的時陣， maka Roh Kudus itu juga memberikan kita karunia-karunia yang sesuai dengan kemampuan kita dan juga untuk kepentingan memuliakan Tuhan. 聖靈也賜咱人屬靈恩賜，照着大家人所需要的分配，讓咱人來榮耀上帝名。 Sehingga setiap kita akan mendapatkan karunia-karunia yang menjadi mungkin milik, ya, pusaka seperti bangsa Israel, milik pusaka mereka. 所以咱人也是得到屬靈恩賜，親像以色列人得到因人的產業安尼款。 Ya, kita akan diberikan karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lain. 每一個人的恩賜無相款， Tujuannya adalah supaya kita bersatu memuliakan Tuhan melalui karunia yang diberikan itu. 要叫咱人會當合一，咱人平平來榮耀上帝侍奉伊。 Saudaraku, ketika bangsa Israel masuk ke tanah yang baru,
当以色列人入到新的地， mereka mendapatkan tanah menjadi milik pusaka. 因人会得到土地，叫做因人的产业。 Ketika kita sebagai anak Tuhan, kita bertobat, kita menerima Yesus Kristus dan kita lahir baru. 当咱人叫做上帝行哩相信主耶稣基督，咱人经过重生。 Tuhan Yesus juga menjanjikan bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus dan Roh Kudus itu akan memberikan kita karunia untuk memuliakan Tuhan. 主耶稣也是应允要赐咱人圣灵，圣灵也会赐予咱人属灵的运输。 Saudaraku, dalam merenovasi rumah, 当咱人要装修厝， maka kita akan melihat ruangan atau struktur dena rumah lama kita seperti apa. 咱人会看咱旧厝的设计图是安怎。 Lalu kita mulai merancang dena baru untuk rumah baru kita. 咱人就开始计划新的设计图，和新的厝。 Ya mungkin yang dulu tembok-tembok yang dulu kita buang, kita bongkar. 较早旧的墙，咱人该卡碎。 Nah setelah itu maka kita akan merancang, oh WC-nya sebesar ini, ruang tamunya sebesar ini, kamar utama, kamar tamu, sesuai kebutuhan kita akan membuatnya. 咱人就开始计划客厅要偌大，间要偌大，房间要偌大，照着咱人的需要设计。 Sehingga setelah direnovasi maka orang yang tinggal di dalam itu akan merasakan sukacita. 佮装修了后咧，徛踮内面的主人就会感觉真欢喜。 Saudaraku, demikian kita, ketika kita bergabung di dalam sebuah komunitas keluarga Tuhan, 相像的，当咱人活踮上帝会众内面， Tuhan juga sedang mengatur komunitas rumah Tuhan ini. 上帝也是安排计划伊的大家庭。 Ada orang yang diberikan karunia untuk melakukan misalnya menasehati. 有的上帝赐予人运输有在调即笔人， Ada yang berdoa, 有的是祈祷的， ada pengajar, 有的是教导的， ada yang bisa main musik, 有的晓弹音乐， ada yang bisa nyanyi dengan luar biasa. 有的唱歌真好听。 Saudaraku, ada yang hanya cuma dikaruniakan senyum, akhirnya dia menjadi seorang penyambutan yang baik. 有的是赐予伊真水的笑容，所以伊有在调做招待。 Saudaraku, semua ini tujuannya buat apa? Untuk melengkapi pekerjaan Tuhan di rumah atau komunitas ini. 这一切的用意，就是希望咱会当合一来侍奉上帝。 Dan kita diberikan karunia yang berbeda-beda sesuai dengan memang yang diberikan Tuhan kepada kita. 咱人得到无同的运输，照着圣灵所分配予咱的。 Demikian bangsa Israel, mereka mendapatkan tanah pusaka sesuai dengan jumlah suku anggota suku mereka. 相像以色列人得到因人的土地做产业，照着因人祖公的支派的人数。 Jadi bukan suku yang jumlahnya banyak mendapatkan yang kecil tanahnya atau yang tanahnya kecil mendapatkan yang jumlahnya kecil mendapatkan tanah yang besar, enggak, tapi sesuai dengan jumlah anggota. 唔是讲人数大得到税的土地，但是唔是照着因人人数最少来分配这土地。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita lahir baru, 当咱人重生的时阵， kita seperti sedang membongkar sebuah rumah lama dan merenovasinya menjadi baru. 咱人好像是将旧厝拆开，起新的厝。 Kita akan bongkar semua temboknya. 咱人将所有的壁该卡煞。 Mungkin kita juga akan membongkar fondasi lama dan kita bangun fondasi yang baru. 咱人可能也会卡旧的地基，然后拍新的地基。 Setelah itu kita akan menata setiap ruangan sesuai dengan kebutuhan. 然后咱人开始设计每一间房间，照着咱人所需要的。 Setelah ditata semua bagus dan orang yang tinggal di dalam pun bersuka cita. 当拢将一切起好了，徛踮内面的主人也真欢喜。 Sekali lagi saya tekankan bahwa inilah sama persis dengan kehidupan kita dan juga bangsa Israel saat itu. 我搁再要强调的，这就是亲像咱人的属灵的生活，甲迄当以色列人迄当时的生活。 Saudaraku, bangsa Israel yang mau masuk ke sebuah kehidupan baru, 以色列人要入到一个新的生活， Tuhan berkata, bongkar semua, 上帝讲将一切拆毁， usir semua, 将所有徛起伫遐百姓赶走， buang semua kebiasaan buruk, buang semua penyembahan yang salah, buang semua yang jahat, 将所有歹的歹习惯，甲一切敬拜偶像的该忘杀， dan masuk
ke tanah yang baru itu dan menikmati milik pusaka kalian masing-masing. 入到新的地，享受你人所得到的产业。 Ketika kita lahir baru dan percaya Yesus Kristus, 等咱人重生，相信了主耶稣基督。 dulu kita adalah musuh Allah, sekarang kita menjadi anak Tuhan. 较早咱人是上帝敌人，当今咱人上帝囝儿。 Dulu kita hidup di dalam kegelapan, sekarang kita hidup di dalam terang kasih Tuhan. 较早咱人活伫黑暗，当今咱人活伫上帝光。 Oleh karena itu saudaraku, hidup kita bukan untuk kita lagi, tetapi untuk memuliakan Tuhan. 所以咱人毋是为了家己活，咱人是要荣耀上帝来活。 Sehingga ketika kita mau sungguh-sungguh hidup baru, kita harus membongkar semua kejahatan dosa-dosa kita ini dan membuangnya. 所以咱若要真正拥有新的生活咧，咱人就要将旧的生活，就是犯罪的生活，该毁杀。 Tinggalkan semua kebiasaan buruk kita sebelum kita percaya, itu semua harus kita tinggalkan. 将咱人阿无信主一切的歹习惯、老牙款该忘杀。 Mulailah hidup baru di hadapan Tuhan. 咱人开始新的人生踮上帝面前。 Setelah itu saudaraku, terimalah karunia yang diberikan Roh Kudus kepada kita sesuai dengan kehendaknya. 然后咱人就爱领受圣灵赐予咱人的属灵恩赐，照着圣灵所分配予咱的。 Sehingga kita bisa melayani Tuhan, memuliakan Tuhan melalui hidup kita sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. 所以咱人会当照着上帝赐予咱人的恩赐来荣耀伊的名。 Saudaraku, hidup kita bukan untuk diri kita sendiri lagi saat ini, 当今咱人活着毋是为了咱家己活， tetapi untuk kemuliaan Tuhan. 但是是为了荣耀上帝。 Tinggalkanlah dan buanglah semua kebiasaan jahat, buruk. 将顶帮的老牙款歹习惯忘杀， Mulailah hidup kudus, berbeda dan memuliakan Tuhan. 开始无常的生活，就是圣洁的生活来荣耀上帝。 Serta terimalah dan pakailah karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. 领受这个属灵恩赐来侍奉上帝。 Amin. Mari kita berdoa. 阿明，咱阿比比祈祷。 Tuhan, terima kasih melalui kisah bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan mengingatkan kami. 上帝感谢你透过以色列人入到这迦南地的故事，提醒阮人， Seperti kami yang masuk ke dalam kehidupan baru. 相信阮人进入一个新的生活。 Kami harus meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kami, kejahatan ini, dan membuang jauh-jauh dan menikmati hidup baru bersama Tuhan. 阮人都要脱离较早的老牙款歹习惯，阮人要得到新的人生。 Tuhan, tolong kami, mampukan kami. 求上帝帮助阮人，互咱有才调。 Ini tidak mudah ya Bapa. 这是无简单。 Mungkin berbagai hal telah menjadi kebiasaan buruk kami. Itu sulit bagi kami, kiranya roh Tuhan yang ada di dalam diri kami memampukan kami untuk meninggalkan ini. 真侪歹习惯，阮人无才调改，但是阮人求圣灵帮助阮人有才调。 Dan ketika kami terus jatuh dan jatuh, kiranya Tuhan mengampuni kami. 阮人也是乱了一摆过一摆跋倒，求上帝赦免阮人。 Bapa, kedua hamba-Mu akan berhenti berbicara. 你的话语今日就要讲到这。 Kiranya roh yang ada di dalam diri kami mendorong, menguatkan kami dan memampukan kami untuk menghidupkan kebenaran firman Tuhan. 求圣灵帮助阮人有才调，将上帝话语挖出来。 Kami serahkan semua ini di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 阮人将一切交托踮上帝手中，奉主耶稣基督的名，阮人看祈祷加感恩。 Amin. Amin. Bersyukur untuk firman yang kita dengar, firman yang menguatkan, meneguhkan, dan menegur hidup kita. Biarlah kita dimampukan untuk dapat melakukannya. Saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, segala puji syukur. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
kita berdoa. Kami mohon kepada Ibu Hombing untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa di surga atas segala pertolongan-Mu dalam hidup kami Bapa, di mana Tuhan kami dapat bersyukur, berterima kasih Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Tetap kami berdoa kepada bangsa dan negara kami ini dalam tangan-Mu Bapa. Bersyukur Tuhan atas vaksin yang sudah ditemukan, yang sudah datang ke Indonesia ini Bapa. Bersyukur buat pemerintahan yang sudah menemukannya Bapa. Semoga ini berjalan dengan baik Tuhan, segera diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya ya Bapa. Kami Tuhan juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Semoga Tuhan negara kami ini berikan keamanannya Bapa. Apalagi situasi dalam keadaan sekarang ini Bapa. Kiranya jangan kami Tuhan diprovokasikan kepada politik dan lain sebagainya. Tetapi kami boleh damai Tuhan, berdaulat di negara kami ini Bapa. Pemerintahan kami mulai atas sampai ke daerah ini, khususnya di Kota Selat Panjang ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Juga Tuhan tetap kami berdoa bagi sekolah dan gereja Kristen Kalam Kudus dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Walaupun pada saat sekarang ini Bapa, gereja-Mu tetap kami Tuhan beribadah lewat online. Engkau berkati ya Bapa gereja-Mu yang ada di Selat Panjang berserta dengan jemaat-Mu, begitu juga yang ada di Batam. Tuhanlah yang menolong kami semuanya Bapa. Berkat-Mu tidak pernah tidak berkelimpahan kepada Kamu. Berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Berkat-Mu selalu menyertai kami Bapa. Kami juga Tuhan berdoa bagi jemaat-Mu Kristen Kalam Kudus di Selat Panjang maupun di Batam. Mungkin Tuhan dalam keadaan kurang sehat ataupun gimana Tuhan, kami percaya Tuhan Engkaulah menolong jemaat-Mu ini Tuhan. Engkaulah menolong hamba-Mu semuanya Tuhan yang ada di Kota Selat Panjang ini ya Bapa, khususnya di Kalam Kudus. Tolong ya Bapa, berkati Tuhan kami semua ya Bapa. Tolong ya Bapa, persatukan kami Bapa. Juga Tuhan kami bersuka cita Tuhan atas kelahiran-Mu Tuhan yang kami sambut, Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir. Kami berbahagia Bapa, kami bersuka cita. Luar biasa Tuhan pertolongan-Mu kepada kami jemaat-Mu Kristen Kalam Kudus yang ada di Selat Panjang mau di Batam. Engkau memberikan kesehatan kepada kami semuanya Bapa di sorga. Tuhan juga Tuhan kami berterima kasih buat jemaat kami yang Engkau sudah berikan Tuhan putra kepada si Sahala keluarga ya Bapa. Engkau berkati Bapa keluarga ini Bapa menjadi keluarga yang bahagia Bapa. Berkati Tuhan Papa dan mamanya Tuhan dalam keadaan sehat. Begitu juga Tuhan mereka sekeluarga, keluarga Ibu Dolok ya Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berikan Tuhan kesehatan kepada mereka. Berikan kepada kemuliaan dan terpujilah mereka Tuhan untuk kemuliaan keluarga mereka. Juga Tuhan di sini Tuhan kami ada mengumpulkan persembahan kami. Berkati Tuhan persembahan yang kami berikan ini. Berkati Tuhan tangan-tangan orang yang mengelola di gereja Kristen Kalam Kudus di Selat Panjang maupun di Batam. Semoga persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di Gereja Kristen Kalam Kudus. Tuhan kami banyak salah dan dosa kami. Ampunkan kami Bapa dari salah dan dosa kami Bapa. Layakkan kami datang di hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah dan mendengar firman-Nya, sekarang kembalilah engkau berkumpul bersama-sama dengan keluargamu. Jadilah berkat, jadilah kekuatan, jadilah pelaku-pelaku firman di tengah-tengah mereka. Saat ini arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni
dosa-dosamu. Kasih yang mulia dan kekal dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memimpin, menopang hidupmu dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Ada beberapa warta yang memang harus kita perhatikan. Jadi untuk ibadah Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Selat Panjang dan Batam masih online. Tetapi doakan karena di tahun depan di bulan Januari kita sudah mulai ibadah tatap muka dan kita ibadah hybrid. Ibadah hybrid itu adalah ibadah secara tatap muka dan secara online. Jadi jika Bapak Ibu tidak bisa mengikuti ibadah tatap muka, Bapak Ibu juga tetap bisa mengikuti ibadah di rumah melalui media online. Jadi ini dapat kita perhatikan. Nah, selama kita ibadah online di bulan Desember ini, biarlah kita juga terus tetap menjaga sikap dalam ibadah kita. Tetaplah berpakaian yang rapi, yang sopan, dan ketika ibadah siapkan waktu yang terbaik. Jangan sambil makan, jangan sambil tiduran, tetapi memang kita memberikan waktu yang terbaik untuk beribadah. Sekali lagi ingatlah bahwa setiap hari Minggu jam 6 sore, terlebih ajak keluargamu yang ada di rumahmu atau teman-temanmu untuk beribadah bersama di ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang dan Batam. Warta yang kedua adalah ibadah tengah minggu kita. Ibadah tengah minggu kita adalah ibadah cross. Mari Bapak Ibu yang tergabung dalam cross selalu senantiasa ikutlah di dalam setiap perintah ataupun dalam cross leader Bapak Ibu. Jika memang bisa bertatap muka, bertatap mukalah, dan itu sangat bersyukur dan puji Tuhan. Tetapi kalau memang masih dilakukan secara online, tetaplah dengan setia mengikuti. Karena di dalam cross kita boleh saling menguatkan, saling membangun, dan saling mendoakan di dalam kehidupan bersama sebagai anak-anak Tuhan. Ada warta yang penting bagi kita di bulan Desember ini. Ada beberapa saudara-saudara kita yang akan dibaptis. Yang pertama adalah saudara Frankie Susandi dan saudari Eni yang berada di Batam. Dia akan dibaptis di bulan Desember ini di tanggal 19. Dan kemudian di tanggal 25 Bapak Guntur Johan atau yang kita panggil Bapak Akam, dia juga akan memberikan hidupnya untuk dibaptis tepat pada tanggal 25 Desember. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sudah mempersiapkan diri untuk dalam baptisan kudus, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus mau belajar, mau menjadi murid dan hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, warta yang berikutnya adalah tentang protokol kesehatan. Ingat, protokol dari pemerintah adalah 3M. Apa itu 3M? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Jadi tetaplah mematuhi protokol pemerintah untuk memiliki pola hidup yang sehat dan pola hidup yang bersih. Tetapi untuk gereja kita tambah 1M. Apa itu 1M? Yaitu memperhatikan kehidupan bersama.
memperhatikan kehidupan jemaat Tuhan. Mari saya mengajak sebagai gembala, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama untuk saling berbagi. Caranya bagaimana? Ayo kita kumpulkan sembako. Atau yang tidak mau sembako, mau uang juga boleh. Kumpulkan, bisa diserahkan langsung ke gereja atau juga melalui setiap cross-cross yang ada. Nanti gereja akan mengelola. Dan di bulan Desember ini kita akan bagikan kepada jemaat-jemaat kita yang memang hidupnya dalam keadaan kekurangan. Biarlah pemberian Bapak Ibu, pemberian kita bersama itu juga boleh menjadi hadiah Natal bagi mereka. Mari kita kerjakan hal ini sebagai kehidupan bersama, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, warta yang terakhir adalah silahkan Bapak Ibu memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, atau persembahan apa saja. Bapak Ibu silahkan bisa langsung datang ke gereja atau juga bisa memberikan secara transfer melalui rekening yang gereja sudah nomor rekeningnya berikan. Dan nomor rekening gereja ada di bawah ini. Demikian warta gereja Bapak Ibu yang harus kita dengar dan kita boleh simak dan kita ikuti. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.